Waliyumahhisallahu alladhina amanu, waliyumahhisallah, dan agar Allah mensucikan alladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan dia membinasakan orang-orang kafir. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ya. Jadi dengan kekalahan sementara itu Allah melakukan seleksi ya atas orang-orang mukmin untuk membersihkan mereka dari orang-orang yang hatinya sakit dan imannya lemah. Juga dari orang-orang yang menyerukan kekalahan dan menebarkan keraguan-raguan. Dengan kekalahan itu pula Allah akan menumpas habis kekufuran orang-orang kafir. Am hasibtum, bahkan apakah kalian mengira antadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga, walamma, padahal belum, ya'lamillah, Allah membuktikan alladzina, orang-orang yang jahadu, mereka berjihad minkum, di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan dia mengetahui orang-orang yang sabar. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Ya. Berjihad dalam arti berperang ya, untuk menegakkan Islam, melindungi orang Islam, ya, memerangi hawa nafsu juga, mendermakan harta benda untuk kebaikan, untuk Islam, umat Islam, memberantas kejahatan, menegakkan kebenaran. Ya, itu jihad semua itu. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi janganlah kamu semua mengira bahwa kamu semua akan masuk surga begitu saja tanpa kejelasan siapa yang pejuang-pejuang kalian yang tabah dan tersaring oleh berbagai cobaan dan kesulitan. Ya, jadi janganlah kamu mengira bahwa seseorang itu masuk surga bisa dilakukan dengan santai tanpa ada rasa masyaqqah ataupun kesulitan sama sekali, tanpa memikul beban-beban berat di jalan Allah. Ya. Jangan mengira masuk surga itu gratis dengan begitu aja, santai. Ya, karena sesungguhnya surga yang penuh kenikmatan itu adalah cita-cita yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi sesuatu yang diharapkan, maka tentu semakin berat pula sarana untuk mencapai ke arah sana. Tidak mungkin kenikmatan yang begitu besar diraih dengan santai dan berleha-leha. Ya. Namun demikian, beban-beban berat itu tentu akan menjadi ringan di sisi orang-orang yang memiliki basirah, mata hati, dan beban-beban itu akan menjadi nikmat. Ya, yang demikian itu karunia Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi untuk mendapatkan surga rumusnya harus kerja berat, kerja banyak banyak yang harus dilakukan. Dan itu akan berat, tetapi jika betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah, jadinya beban yang dijadikan beban itu jadi enggak beban, jadi ringan, jadi nikmat. Itu semua tergantung ya, mata hatinya, basirohnya. Jadi logikanya untuk mendapatkan sesuatu yang besar harus mengeluarkan tenaga yang banyak untuk mendapatkan itu. Dan itu berat. Tetapi itu akan menjadi ringan bagi orang yang betul-betul ikhlas. Ikhlas karena Allah itu semuanya jadi ringan. Ya. Jadi jihad itu perlu diketahui, berperang juga jihad, menegakkan Islam, melindungi orang Islam, memerangi hawa nafsu juga jihad, menormalkan harta benda untuk kebaikan Islam, umat Islam juga jihad, memberantas kejahatan, menegakkan itu juga jihad. Alladzina jahadu minkum, orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, mengetahui orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannaunal mauta, walaqad kuntum, dan sungguh benar-benar kuntum, kalian telah tamannauna, kalian telah mengharapkan al-mauta, kematian mati syahid, min qabli, dari sebelum, antal qauhu,
akan kalian menemuinya. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh kalian telah melihatnya. Wa antum tangdurun, dan kalian menyaksikan. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan sejumlah sahabat yang pernah berkata, semoga kita ini bisa gugur seperti para syuhada di perang Badar. Kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dalam perang Uhud. Ternyata mereka tidak tabah, kecuali sebagian dari mereka yang hanya dikehendaki Allah yang bertahan di medan perang Uhud. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu dari sebelumnya beberapa rasul. Afa immata, apakah jika dia wafat, au kutila, atau dia dibunuh, in qalabatum, kutilang qalabatum, ya, in qalabatum, kalian akan berbalik, ala aqabikum, kembali kepada kondisi semula. Wa may yanqalib, dan siapa yang berbalik, ala aqibaih, kembali ke semula atau syirik, falayyadurrallaha syai'a, maka tidaklah memudaratkan, membahayakan bagi Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya. Jadi Muhammad hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya juga telah berlalu beberapa rasul. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat, ya, juga banyak karena terbunuh, ada pula yang karena sakit, ya. Karena itu Nabi Muhammad juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul terdahulu. Pada waktu perang Uhud, ya, berkecamuk tersiar berita bahwa Nabi Muhammad mati, terbunuh. Ya, jadi berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Sementara itu orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik, ya. Jadi Abu Bakar juga mengemukakan bahwa ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad, untuk menenteramkan Umar ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu, ya, maka turunlah ayat ini, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul juga, gitu. Apakah dia jika wafat ataupun dibunuh, kamu berbalik ke belakang jadi murtad lagi? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi Umar bin Khattab berkata, kami terpisah dari Rasulullah saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Ya, aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati terbunuh. Aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati terbunuh. Setelah itu aku melihat Rasulullah dan para sahabat kembali ke tempat semula. Maka turunlah ayat ini. Ya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang jadi murtad lagi? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah
sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi pada saat tersebar isu terbunuhnya Nabi Muhammad dalam perang Uhud, sebagian orang Islam ada yang berniat tidak keluar dari agama, yaitu murtad. Kemudian Allah menyayangkan hal itu terjadi pada mereka, sehingga mengatakan Muhammad hanyalah seorang rasul, dan seterusnya. Jadi ia sendiri juga akan mati seperti matinya para nabi-nabi terdahulu juga. Ya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa makana li nafsin antamuta. Wa makana, dan tidak ada li nafsin satu jiwa, seorang, antamuta akan mati, illa kecuali biidznillah, dengan izin Allah, kitaban muajjala, yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Wa may yurid sawabad dunya, dan barang siapa yang ingin pahala ataupun harta dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya dari dunianya, dari dunia. Wa may yurid sawabal akhirah, dan barang siapa yang dia kehendaki pahala akhirat atau surga, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya, ya, akhirat yaitu surga. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kitaban muajjala, illa bi'inillahi kitaban muajjala. Ya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, menghendaki dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, kami berikan juga akhirat. Ya. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin, wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min nabiyyin, dari nabi, qatala, berperang, ma'ahu, bersamanya, ribbiyuna katsin, para ahli ibadah yang banyak. Fama wahanu, maka tidak mereka wahanu, takut, lima asobahum, karena apa yang menimpa mereka, baik luka pun terbunuh, fisabilillah, di jalan Allah, wa madu'ufu, dan juga mereka tidak lemah, wa mastakanu, dan tidak mereka tunduk menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang yang sabar. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Nah, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah pada musuh. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa makana qaulahum, dan tidak ada qaulahum, perkataan mereka, illa angqalu, kecuali bahwa mereka berkata atau berdoa, Rabbana ighfir lana, Tuhan kami ampunilah kami, dzunubana, ya, dosa-dosa kami, wa israfana, dan tindakan berlebihan kami, israfana, fi amrina, di dalam urusan kami, wasabbit, dan tetapkanlah aqdamana, kaki kami, pendirian kami, wangsurna, tolonglah kami, ala qaumil kafirin, atas kaum orang kafir. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Ya. Dan tetapkanlah pendirian kami, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan ketika mengalami kekejaman perang selain berucap dan berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa besar yang pernah kami perbuat. Mantapkanlah jiwa kami di medan pertempuran, dan menangkanlah kami atas musuh-musuh agamamu. Ya.
menangkanlah kami atas orang kafir, yang kafir kepadamu. Ya, alal qaumil kafirin. Fa'atahumullah, maka Allah memberikan kepada mereka sawabat dunia, pahala dunia, yaitu dengan kemenangan, dengan ghanimah. Wa husna sawabil akhirah, dan kebaikan pahala akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat baik. Maka Allah memberi kepada mereka pahala di dunia, ya, dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, ya, memperoleh harta rampasan, pahala di dunia itu, dan pahala yang baik di akhirat. Jadi dengan begitu mereka diberi kemenangan dan keberhasilan di dunia, dan dijamin akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik. Jadi pahala dunia itu dapat berupa kemenangan, memperoleh harta rampasan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, dieling-eling selawat urip.